Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab 2 manajemen sekolah, yakni proses manajemen. Sebelum memulai pembahasan, saya selaku perwakilan kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Rusdiana. Yang kedua, saya sendiri, Siva Pradita Aji. Yang ketiga, Alfiani Nurhani. Yang keempat, Indriani. Yang kelima, Siti Nailul Munah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rusdiana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sebagai proses kegiatan. Pengertian proses adalah suatu yang dinamis, bergerak, sehingga manajemen itu adalah kegiatan yang dinamis, bergerak dari kegiatan yang satu ke kegiatan yang lain, atau kegiatan yang satu membutuhkan kegiatan yang lain. Kegiatan itu bergerak atau berjalan terus-menerus atau berulang-ulang dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui kegiatan orang lain. Kegiatan itu meliputi proses kegiatan perencanaan, proses kegiatan pengorganisasian, proses kegiatan pengarahan, dan proses kegiatan pengawasan atau pengendalian. Kegiatan manajerial. Dalam menjalankan sebuah instansi pendidikan formal, perlu dilakukan proses konstruksi dan manajerial sistem yang baik. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktivitas dari manajemen pendidikan. Agar kegiatan dalam komponen manajemen pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur atau siklus, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, pemantauan, dan penilaian. Selain itu, seorang manajer pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan melakukan serangkaian aktivitas yang saling berhubungan dan memiliki tingkatan atau jenjang tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan proses. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 3 kegiatan yang meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kegiatan yang dimaksud meliputi perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, dan identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. Perencanaan merupakan tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa, dan bila mana sesuatu kegiatan akan dilakukan. Kategori perilaku ini termasuk membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi, sumber-sumber daya, menunjukkan tanggung jawab, dan pengaturan kegiatan-kegiatan. Perencanaan sering disebut juga sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya berdasarkan kurun waktunya, dikenakan perencanaan tahunan atau rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, model perencanaan pendidikan yang digunakan adalah mengadopsi model PPBS atau Planning, Programming, Budgeting System, yang disebut SP4 atau Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran. Esensi dari kegiatan perencanaan dengan model ini adalah sebagai berikut. 1. Memerinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai. 2. Mencari alternatif yang relevan, cari yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. 3. Menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik biaya langsung ataupun tidak langsung, biaya telah lewat atau biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang. 4. Memberikan gambaran tentang efektivitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan. 5. Membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tersebut. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing.
Dalam kajian manajemen, istilah pengorganisasian digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cara manajer merancang struktur formal yang nantinya akan digunakan untuk sumber daya, keuangan, fisik, bahan baku, maupun tenaga kerja organisasi yang paling efektif. Yang kedua, bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, hubungan-hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas para pegawai. Yang keempat, cara manajer membagi-bagi tugas yang harus dilaksanakan dalam organisasinya dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, ada 3 langkah prosedur dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, pemerincian. Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logis dan dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat, sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan, sehingga ada waktu untuk menganggur, tidak efisien, dan terjadi biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi keutuhan yang terpadu dan harmonis. Pandangan dari Stoner, pengorganisasian merupakan proses berlangkah jamak yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, memerinci pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau per kelompok. Yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Maksudnya adalah menggabungkan pekerjaan secara logis dan tepat dalam waktu maupun energi. Yang keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang terakhir, melakukan motoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Selanjutnya adalah penggerakan. Penggerakan merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada output konkret yang dihasilkan tanpa ditindaklanjuti kegiatan untuk menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan tindakan. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam Siagian 1992.2.128. Berkaitan dengan perkembangan teori manajemen yang dikenal dengan gerakan human relation, diajukan konsep yang dikenal dengan istilah The Ten Commandments of Human Relation, yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan fungsi bergerakan. Isi dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan anggota organisasi. 2. Suasana kerja yang menyenangkan. 3. Hubungan kerja yang serasi. 4. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin. 5. Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. 6. Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 7. Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi. 8. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 9. Penempatan personil yang tepat. 10. Imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Indrianti. Selanjutnya ada pengawasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan proses dasar pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Proses dasar pengawasan terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada penentuan standar hasil kerja. Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan, karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Yang kedua ada pengukuran hasil atau prestasi pekerjaan. Pengukuran prestasi kerja terdiri dari 2 jenis, yaitu yang relatif mudah dan yang sukar. Ada berbagai prestasi kerja yang bersifat relatif mudah diukur karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret. Yang ketiga ada koreksi terhadap penyimpangan. Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan harus bisa diambil. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat manajer dari tingkat atas sampai tingkat bawah, serta kelompok-kelompok kerja. Beberapa kondisi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif antara lain. Yang pertama, pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang digunakan dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Yang kedua yaitu standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan meskipun sulit. Ada 2 tujuan pokok, yaitu untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi. Yang ketiga ada pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Di sini perlu diperhatikan mengenai pola dan tata organisasi. Yang keempat ada frekuensi pengawasan harus dibatasi. Artinya, jika pengawasan terhadap pegawai terlalu sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonominya dan dapat dipersepsi pengawasan itu sebagai pengekangan. Yang kelima, ada sistem pengawasan harus dikemudi. Artinya, sistem pengawasan menunjukkan kapan dan di mana tindakan korektif harus diambil. Yang keenam, ada pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, dan mencegah timbulnya masalah yang serupa. Selain proses yang telah disebutkan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam proses manajemen, yaitu yang pertama pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai suatu usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Yang terakhir ada penilaian. Secara lebih rinci, maksud penilaian adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil. Yang kedua, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. Yang keempat, memadukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Demikian materi yang mengenai pengawasan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nailul. Ya, selanjutnya adalah kegiatan operasional. Kegiatan manajemen operasional pendidikan meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pencatatan, kegiatan pertanggungjawaban, dan kegiatan penghapusan. Kegiatan pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu kegiatan pencatatan. Pencatatan sarana dan prasarana sama dikenal juga dengan istilah inventarisasi barang atau inventarisasi sarana dan prasarana. Kegiatan yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sarana dan prasarana dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan setiap saat,
namun secara resmi pelaporan dapat dilakukan dalam triwulan, semester, atau tahunan. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penghapusan. Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih sudah menyimak video kami. Selanjutnya akan ada sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun menanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.